Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar tentang materi keanekaragaman hayati atau biodiversitas ya, atau biodiversity. Nah, pertama kita tahu dulu ya bahwa keanekaragaman hayati ini adalah variasi atau perbedaan bentuk-bentuk makhluk hidup yang meliputi perbedaan pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, materi genetik yang dikandungnya, serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk. Nah, jadi nanti ini keanekaragaman hayati dibagi ya menjadi beberapa tingkat, 3 tingkat di sini ya. Pertama tingkat genetik, yang kedua dalam tingkat spesies, dan yang ketiga dalam tingkat ekosistem. Yang pertama kita bahas dulu tentang keanekaragaman yang tingkat genetik. Nah, tingkat genetik ini terjadi karena keanekaragaman susunan gen ya. Nah, jadi nanti akan memunculkan variasi antar individu di dalam spesies. Nah, sehingga menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Misalkan pada varietas buah pisang atau nama lainnya Musa paradisiaca memiliki ukuran bentuk juga ya, warna, tekstur, rasa daging yang berbeda-beda. Nah, varietasnya banyak sekali di sini. Ada pisang raja serai, pisang raja uli, pisang raja molo, pisang raja jambe, atau pada varietas mangga. Ada banyak varietas mangga ya. Misalkan mangga mana lagi, cangkir, golek, mangga gedong, dan banyak yang lainnya. Nah, jadi keanekaragaman sifat genetik ini pada satu organisme itu dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat di dalam kromosom ya. Jadi kromosom ini diperoleh dari kedua induknya melalui pewarisan sifat. Tetapi ekspresi gen itu dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan. Misalkan ya, jika ada bibit yang diambil dari mangga ya, bibit mangga ya, itu memiliki sifat genetik yang buahnya besar-besar. Tapi kemungkinan juga tidak menghasilkan buah mangga yang berukuran besar seperti sifat genetik induknya jika ditanam pada lingkungan yang berbeda. Nah, peningkatan keanekaragaman gen ini ya semakin meningkat dapat terjadi itu melalui hibridasi atau perkawinan silang antara organisme satu spesies yang berbeda sifat. Nah, jadi dikawinkan silang. Contohnya saja ya, hibridasi atau perkawinan silang antara tanaman anggrek untuk mendapatkan bunga anggrek dengan warna yang beraneka ragam. Nah, misalkan juga hibridasi sapi ya, sapi Holland misalkan dengan sapi Bali. Nah, itu nanti akan menghasilkan spesies yang berbeda jenisnya. Nah, jadi itu ya keanekaragaman spesies yang tingkat genetiknya. Nah, ini contoh keanekaragaman genetik tumbuhan ya. Ada bunga yang warna satu macam bunganya, cuma beda-beda varietasnya. Ada yang warnanya merah, ada putih, ada yang mungkin disilangkan menjadi warna merah muda. Ini keanekaragaman genetik yang hewan ya. Ini ada yang serangga bermata merah dan serangga yang berwarna putih. Ini untuk keanekaragaman genetik manusia yang mempunyai warna rambut yang berbeda, jenis rambut yang berbeda, bentuk wajah, dan bentuk anggota tubuh lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke keanekaragaman yang tingkat spesies. Perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya itu masuk dari keanekaragaman tingkat spesies ya. Contohnya, di suatu halaman terdapat pohon mangga, bunga mawar, rumput, burung, kupu-kupu, semut. Nah, itu keanekaragaman ya tingkat spesies ya, banyak sekali. Nah, beberapa jenis organisme ada yang memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama.
contohnya saja tumbuhan dari famili atau keluarga Palmae ya, palem ya, seperti kelapa atau Cocos nucifera, pinang Aracia satesu, aren Arenga pinnata, dan sawit Aloes guinensis. Nah, itu adalah contoh yang organisme yang ciri-ciri fisiknya hampir mirip. Kemudian hewan ya, dari kelompok hewan, dari kelompok genus Panthera yang terdiri atas beberapa spesies. Harimau Panthera tigris, singa Panthera leo, macan tutul Panthera pardus, jaguar Panthera onca. Nah, ini ya contohnya. Ini dari golongan Palmae tadi ada kelapa, pinang, lontar, pinang merah, aren, kelapa sawit, hampir mirip dari keluarga Palmae. Yang ini dari keluarga Panthera. Nah, ada singa, harimau, macan tutul, dan jaguar. Oke, sekarang kita memasuki yang keanekaragaman ekosistem ya. Jadi ini merupakan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Baik di dalam jenis maupun antar jenis terjadi interaksi ya, terjadi hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya, yaitu misalkan suhu, cahaya, dan lingkungan kimiawinya, yaitu air, mineral, keasaman, juga terjadi interaksi. Ini dikenal sebagai interaksi biotik dan abiotik yang membentuk sistem lingkungan atau ekosistem. Nah, di dalam suatu ekosistem ini terjadi interaksi yang kompleks antara komponen biotik dan abiotik. Ini ya keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi ya organisme dalam satu wilayah. Biasanya khas ini dalam suatu wilayah. Ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor-faktor abiotiknya. Jadi yang tidak ikut suhunya, iklimnya gitu. Nah, ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis organismenya. Misalkan ya, ekosistem hutan hujan tropis. Nah, misalnya diisi pohon-pohon yang tinggi yang berkanopi ya, seperti meranti, rotan, paku-pakuan. Nah, ada lagi untuk yang hewan-hewannya burung, harimau, monyet, orangutan, ular, rusa. Nah, pada ekosistem sungai juga terdapat ikan, kepiting, udang, ular, dan ganggang air. Itu adalah contohnya keanekaragaman tingkat ekosistem dalam suatu wilayah. Ada lagi keanekaragaman ekosistem di suatu wilayah ditentukan oleh faktor-faktor tadi ya, posisi tempat, ketinggiannya, iklimnya, cahaya matahari, suhu, dan kondisi-kondisi tanahnya. Misalkan saja di Indonesia itu negara kepulauan letaknya di Katulistiwa. Nah, memiliki sekitar kira-kira 47 macam ekosistem ya, di laut maupun di darat. Nah, untuk tipe ekosistem sendiri itu dibagi menjadi dua tipe ya. Yang ekosistem perairan atau akuatik, dan yang kedua adalah ekosistem darat. Nah, yang ekosistem perairan dulu yang kita bahas, yaitu yang pertama ada dibagi dua ekosistem perairan itu, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, jadi ekosistem air tawar ini memiliki kadar garam ya, kadar garam yang tawar, namanya tawar berarti kadar garamnya atau salinitasnya rendah. Nah, kemudian juga dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Nah, untuk ekosistem air tawar ini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar yang lentik atau tenang ya, dan ekosistem air tawar yang lotik atau mengalir. Nah, yang lentik ini atau yang tenang ini contohnya adalah danau dan rawa. Nah, sedangkan ekosistem air tawar lotik ini misalnya ini yang itu ya, yang mengalir. Contohnya adalah sungai dan air terjun. Nah, itu untuk ekosistem air tawar. Nah, sekarang yang ekosistem air laut. Nah, ekosistem air laut ini otomatis dia memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi, tapi tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Habitatnya adalah saling itu berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lain biasanya gitu. Nah, ini dibagi menjadi beberapa ekosistem. Jadi ada ekosistem yang
laut dalam, ada ekosistem terumbu karang, ekosistem estuari, ekosistem pantai pasir, dan ekosistem pantai batu ya. Kalau yang ekosistem apa? Nah, jadi ekosistem laut dalam ini itu terdapat di laut yang paling dalam ya, atau di palung laut yang di palungnya yang gelap dan tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Nah, jadi otomatis tidak ditemukan produsen ya, atau yang kayak rumput tumbuh-tumbuhan tidak ditemukan karena tidak ada cahaya matahari untuk proses fotosintesisnya. Nah, organismenya paling ya di situ ada predator atau ikan yang kulitnya mengandung fosfor yang bisa menyala di tempat gelap. Nah, itu yang ekosistem laut dalam. Untuk yang ekosistem terumbu karang itu terdapat di laut yang dangkal-dangkal saja dengan air yang jernih. Nah, ekosistemnya atau organismenya di situ yang ada biasanya dari golongan hewan-hewan spons, kerang, siput, bintang laut, dan ikan-ikan, dan juga ganggang. Kemudian ekosistem estuari. Nah, estuari ini adalah daerah ya, suatu daerah yang ada percampuran air laut dan air sungainya. Untuk salinitasnya atau kadar garam airnya itu lebih rendah daripada air laut, tapi juga lebih tinggi dari air tawar. Ada dua tipe ekosistem ya di ekosistem estuari ini. Ada padang lamun dan juga hutan mangrove. Nah, hutan bakau itu ya. Nah, itu di sekitar situ biasanya hidupnya. Untuk yang berikutnya adalah ekosistem pantai pasir. Nah, ekosistem pantai pasir ini otomatis terdiri dari hamparan pasir ya. Hamparan pasir yang biasanya terkena ombak air laut. Nah, biasanya anginnya bertiupnya kencang dan cahaya matahari itu bersinar kuat pada siang hari. Kemudian untuk yang ekosistem pantai batu, nah sesuai dengan namanya, ekosistem pantai batu ini memiliki banyak batu-batuan yang besar ataupun batu-batuan yang kecil. Nah, biasanya organisme dominan yang ada pada ekosistem ini yaitu ganggang coklat, ganggang merah, siput, ada di sini juga kerang, kepiting, dan juga burung. Nah, itu adalah ekosistem yang ada di ekosistem air laut. Kita ke ekosistem darat sekarang. Ini banyak sekali ekosistem darat ya. Ada hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Nah, kalau hutan hujan tropis ini itu biasanya ada di sekitar wilayah Katulistiwa, misalkan di Indonesia ini juga di hutan-hutan Indonesia ini, atau mungkin di sekitar sungai-sungai Amazon. Nah, itu banyak sekali hutan hujan tropisnya. Curah hujannya sangat tinggi. Nah, dan mataharinya bersinar sepanjang tahun. Kalau sabana atau savana ya merupakan padang rumput yang masih ada pohon-pohonnya ya, jadi diselingi pohon-pohon. Adanya biasanya di sekitar daerah tropis. Untuk yang padang rumput ada di daerah tropis hingga beriklim sedang ya, misalnya ada di negara Amerika, Australia, Hongaria. Di Indonesia juga ada ya, di Nusa Tenggara, baik NTB maupun NTT itu ada padang rumputnya. Curah hujannya tinggi, rumputnya juga subur ya, tingginya mencapai 3 meter. Untuk yang misalkan ada yang curah hujannya rendah, itu juga terdapat rumput yang enggak terlalu tinggi, yang masih pendek-pendek. Hewannya misalkan serangga, hewan pengerat, reptil, ular, burung, nah gitu ya. Sekarang untuk yang gurun ini adalah padang luas ya, yang tandus karena hujannya itu sangat jarang sekali turun di daerah tersebut. Misalkan saja gurun Gobi atau gurun Sahara. Ciri-cirinya curah hujannya sangat rendah. Nah, keadaan tanahnya sangat tandus. Terus suhu lingkungannya bisa sangat panas. Nah, biasanya siang hari saja mencapai 60 derajat Celcius. Biasanya untuk tumbuhannya golongannya xerophyte, tumbuhannya hidup di habitat kering. Nah, untuk
hutan gugur. Nah, hutan gugur ini biasanya yang memiliki daerah-daerah yang memiliki 4 musim, panas, semi, dingin, dan gugur. Ya, ada di Amerika Serikat, Eropa, mungkin di Asia yang bagian timur. Nah, sekarang untuk yang taiga. Ini taiga terdapat di daerah kutub ya, subtropis dan kutub. Nah, misalkan ada di Amerika atau di Alaska dan juga Rusia. Jenis tumbuhannya biasanya tumbuhannya itu berdaun jarum ya. Kemudian untuk yang tundra, tundra ini adalah merupakan bioma yang paling dingin ya. Ada 2 macam, tundra arktik dan tundra alpin ya. Biasanya banyak sekali di sekitar daerah kutub utara Rusia. Nah, sekitar kutub situ. Biasanya tidak ada pada musim dingin, tidak ada cahaya matahari yang berlangsung di situ ya, sekitar kira-kira 9 bulan tidak ada cahaya matahari. Itu untuk yang tundra. Nah, ini untuk ekosistem, gambar-gambar ekosistem darat ya. Ada hutan hujan tropis, sabana tadi, hutan gugur, padang rumput. Ini gurun, taiga, dan juga tundra yang. Nah, ini untuk manfaat-manfaat keanekaragaman hayati. Sebagai sumber pangan, contohnya adalah padi, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran. Ada juga sebagai sumber obat-obatan, contohnya misalkan ya mengkudu untuk menurunkan tekanan darah tinggi, buah merah untuk mengobati kanker, diabetes, dan kolesterol tinggi, dan masih banyak lagi ya, bukan cuma mengkudu saja. Terus juga sebagai sumber kosmetik, misalkan bunga mawar, bunga melati digunakan untuk parfum gitu ya. Untuk sumber sandang, untuk pakaian ya, ada golongannya tumbuhan rami, kapas yang kemudian nanti dipintal untuk menjadi kain. Kemudian untuk sebagai plasma nutfah ya, sumber daya genetik. Nah, adalah bagian tubuh tumbuhan, hewan atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan untuk mewariskan sifat. Nah, contohnya saja sifat untuk padi rojo lilin, dia akan mewariskan sifat pulen ya, sifat pulen dan rasa yang enak. Nah, ini plasma nutfah ini berguna sekali untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies ya. Misalnya aja spesies yang tahan terhadap satu penyakit atau memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, jadi dia mempertahankan mutu sifat dari suatu organisme dari generasi ke generasi berikutnya. Itu untuk manfaat-manfaat keanekaragaman hayati ya, dan mungkin masih banyak lagi manfaat yang bisa ditemukan. Ini contoh-contohnya untuk Indonesia ya. Ini merupakan negara megadiversitas, jadi banyak sekali keanekaragaman hayatinya. Ini contoh spesies biota utamanya ya, Molemonera. Jadi Indonesia ini lebih kaya. Ini adalah aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Nah, ini yang pertama adalah perusakan habitat ya, dan perubahan tipe tumbuhan. Kemudian penggunaan pestisida dan pencemaran lingkungan. Nah, ini juga penebangan dan pembukaan hutan ya, yang menyebabkan keanekaragaman hayati hutan yang semakin berkurang dengan adanya penebangan di mana-mana gitu. Pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berlebihan, misalkan dalam penebangan tadi, pemanfaatan kayu yang secara berlebihan tadi ya. Nah, pertambangan dan perburuan liar. Ini aktivitas manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati ya, supaya tetap lestari dan tidak punah pada akhirnya. Yang pertama dengan pembiakan in situ, jadi usaha pelestarian ini ya, usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya itu sendiri. Nah, contohnya adalah mendirikan cagar alam, Taman Nasional Suaka Marga Satwa. Nah, misalkan saja Suaka Marga Satwa Pulau Komodo ya, ada di situ, ada di tempatnya, ada di habitat aslinya. Nah,
Kemudian pembiakan ex situ ya. Pembiakan ex situ ini adalah pembiakan makhluk hidup langka tapi di luar habitat aslinya. Nah, contohnya di kebun binatang. Jadi di kebun binatang itu dari berbagai daerah ya, hewan-hewan dari berbagai habitat di mana-mana. Jadi bukan di habitat aslinya. Misalkan saja ya tadi itu kebun binatang, taman safari, misalkan saja kebun raya Surabaya atau kebun raya Bogor ditempati oleh berbagai macam-macam satwa hewan ya untuk perlindungan. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bu Antik sampaikan. Nah, untuk yang masih belum paham ya, untuk yang masih belum paham nanti bisa ditanyakan. Oke, Bu Antik akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.